Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi tokoh penjelajah angkasa luar. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always no more hope. Hayo, siapa di antara kalian yang mengenal tokoh dalam gambar ini? Ya, tokoh dalam gambar ini merupakan Galileo Galilei. Galileo Galilei mendapatkan julukan Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Galileo merupakan penyempurna teleskop. Ia menemukan bahwa bulan tidak rata dan halus. Bulan ternyata dipenuhi kawah dan gunung. Galileo menemukan planet lain termasuk Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Selain itu, ia menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan. Lalu, bukti bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan matahari. Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Kopernikus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari dan matahari sebagai sistem tata surya. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan tokoh yang bernama Friedrich William Herschel. Tokoh ini merupakan tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Ia membangun teleskop besar yang pertama pada tahun 1774. Kekuatan teleskop Herschel mengungkapkan bahwa nebula di katalog Messier adalah kelompok bintang. Ia menjadi terkenal ketika ia menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Selain itu, ia juga pernah menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya di bidang astronomi. Oke, selanjutnya kita beralih ke tokoh pada gambar ini. Siapa yang tahu nama dari tokoh dalam gambar ini? Nah, tokoh ini bernama Nicolaus Copernicus. Dia merupakan seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia. Ia mengembangkan teori heliosentris tentang matahari sebagai pusat tata surya yang sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Ia juga menyampaikan teori tentang susunan planet dalam sistem tata surya. Sejarah perkembangan teori tata surya. Zaman dahulu, bangsa Mesir, Babilonia, Tiongkok, dan Yunani meneliti benda langit dan pergerakannya. Bangsa Yunani menamakan benda langit sebagai planeton, yang artinya pengelana. Teori mengenai tata surya selanjutnya berasal dari Aristoteles, yaitu muncul pada tahun 350 sebelum Masehi. Aristoteles menyatakan bahwa alam semesta terdiri atas 55 bola sepusat. Setiap bola mempunyai satu tempat kedudukan sebagai benda langit. Pada tahun 140 sebelum Masehi, muncul teori dari Ptolemeus yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Semua benda langit bergerak melingkari sebuah titik dengan lintasan tertentu. Teori ini disebut dengan teori geosentris.
Pada abad ke-15, Nicolaus Copernicus mengusulkan revolusi mengenai tata surya. Copernicus menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Setelah penemuan dari Copernicus, muncullah tokoh lain yaitu Tycho Brahe. Tokoh ini memiliki observatorium yang menghasilkan pengamatan lebih teliti dari Copernicus. Hasil pengamatan dari Tycho Brahe dan teori heliosentris menjadi dasar bagi Johannes Kepler untuk membuat hipotesis mengenai pergerakan-pergerakan planet. Ia mengemukakan hukum Kepler yang terdiri atas 3 bagian. Salah satunya berbunyi, semua planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk elips, dengan matahari terletak di salah satu titik fokusnya. Selanjutnya, ada tokoh yang bernama Galileo Galilei. Ia mengembangkan teleskop dengan pembesaran hingga 32 kali. Dengan menggunakan teleskop tersebut, Galilei mendapatkan kenyataan bahwa matahari memang sebagai pusat tata surya. Selain itu, ia berhasil mengamati benda langit lain seperti bulan, planet Jupiter, Saturnus, Venus, asteroid, dan komet. Pengamatan mengenai angkasa luar semakin berkembang dengan ditemukannya roket. Setelah mempelajari tentang sejarah teori tata surya, yuk kita pelajari tentang karakteristik planet dalam tata surya. Planet adalah benda angkasa yang mengorbit mengelilingi sebuah bintang. Planet bukan termasuk bintang karena tidak menghasilkan cahaya sendiri. Planet berukuran sangat besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Orbit atau garis edar suatu planet tidak bersinggungan dengan orbit planet lainnya, sehingga tidak bertabrakan. Dalam tata surya kita, ada yang disebut dengan planet kerdil. Planet ini disebut juga planet Katai atau planet kurcaci. Apa itu planet kerdil? Planet kerdil adalah sebutan bagi benda-benda langit yang memutari matahari dalam tata surya yang sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengorbit mengelilingi matahari. 2. Mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri, sehingga benda angkasa tersebut mempunyai bentuk hampir bulat. 3. Belum mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda-benda angkasa berukuran cukup besar lainnya. 4. Bukan merupakan satelit sebuah planet. Kategori planet Katai diciptakan pada pertemuan Persatuan Astronomi Internasional pada tahun 2006. Berdasarkan definisi ini, Pluto harus berubah statusnya dari planet menjadi planet kerdil karena Pluto belum mengosongkan daerah di sekitar orbitnya. Nah, benda langit lainnya ada yang diberi nama komet. Apa itu komet? Komet adalah salah satu benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edarnya sendiri. Komet memiliki ekor yang panjang.
Komet tampak terang karena memantulkan cahaya matahari. Jadi, komet tidak memiliki cahaya sendiri. Komet disebut juga bintang berekor, bintang kemukus, bintang sapu, bintang berasap, atau si rambut gondrong. Ada-ada saja ya nama lain dari komet ini. Komet terdiri atas inti, koma, dan ekor. Inti gas merupakan gumpalan berupa es, gas, serta debu dan material lainnya. Koma merupakan gumpalan gas yang mengelilingi inti. Ekor komet merupakan gumpalan gas dan debu bercahaya. Ekor komet terbentuk ketika komet mendekati matahari. Permukaan komet akan menguap sehingga membentuk gumpalan gas yang mengurai ke arah belakang komet. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Tahukah kalian bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet dalam tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit asteroid. Kumpulan asteroid yang membentuk sapu asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid juga berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya. Berdasarkan letak asteroid, planet dibagi menjadi planet dalam, yaitu planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid, di antaranya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan yang kedua yaitu planet luar, yang merupakan planet di luar orbit asteroid. Di antaranya ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam dan planet luar memiliki ciri yang berbeda. Perhatikan tabel berikut ini. Jarak planet dalam lebih dekat dengan matahari, sedangkan jarak planet luar lebih jauh dengan matahari. Diameter planet dalam kecil, sedangkan diameter planet luar lebih besar. Penyusun utama pada planet dalam berupa unsur berat antara lain silikat, besi, dan berbagai unsur mineral. Sedangkan penyusun utama planet luar berupa gas hidrogen dan helium. Permukaan pada planet dalam berbatu-batu, sedangkan permukaan pada planet luar bukan merupakan permukaan yang padat. Planet dalam memiliki atmosfer yang tipis, skala revolusi pendek, dan temperatur yang tinggi. Sedangkan planet luar, atmosfernya tebal, skala revolusinya panjang, dan temperaturnya rendah. Bagaimana? Sudah jelas kan ciri-ciri dari planet dalam dan planet luar? Sangat berbeda, bukan? Selain planet dalam dan planet luar, di luar tata surya ternyata terdapat planet-planet yang disebut dengan eksoplanet. Eksoplanet adalah planet-planet yang mengitari bintang selain matahari. Eksoplanet berada di luar tata surya kita. Sampai dengan 1 November 2020, terdapat 4.370 planet terkonfirmasi di dalam 3.230 sistem keplanetan. 715 diantaranya memiliki lebih dari satu planet. Wah, ternyata alam semesta ini masih menyimpan banyak rahasia yang belum kita ketahui. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.